Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu memahami Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, tahukah anak-anak apa itu Al-Wahhab? Kalau belum tahu, mari simak materi kita hari ini. Nah, sebelum melanjutkan materi kita tentang Al-Wahhab, marilah kita bersama-sama menyimak capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan Asmaul Husna Al-Wahhab, dan yang kedua adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan penerapan Asmaul Husna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Wahhab itu adalah Allah Maha Pemberi. Nah, Allah pemberi karunia yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, kesehatan, keselamatan, rizki, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Kita dapat merasakan nikmatnya seperti buah-buahan, tumbuhan, dan hewan. Kita dapat menikmati indahnya alam semesta, itu juga berkat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk buah-buahan, tumbuhan yang dapat kita makan, itu adalah juga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi itu apa? Nah, mari kita simak. Banyak yang berusaha, namun tidak semua sukses. Allah lah yang memberi kita kesuksesan. Nah, banyak juga yang berusaha sehat, tetapi ada juga yang masih sakit. Allah lah yang menganugerahi kesehatan kepada kita. Nah, banyak juga yang bekerja keras, tetapi belum kaya, karena Allah yang memberi kita kekayaan. Nah, coba kita renungi, berapa banyak orang yang bekerja? Tentu banyak. Apakah semua pekerja terpenuhi kehidupannya? Coba kita pikirkan. Nah, apakah semua yang kita nikmati itu hasil pekerjaan kita? Nah, belum tentu, karena kita hanya berusaha. Allah yang menjadi penentunya. Jadi, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menentukan yang terbaik, karena Allah Maha Pemberi. Nah, begitu banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ayo, apa? Nah, jawabannya adalah kita harus bersyukur. Jadi, setelah kita diberikan nikmat oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Caranya yaitu kita harus melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita juga harus selalu beribadah kepada Allah dengan cara, iya, betul sekali, dengan cara sholat. Nah, kemudian adalah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dapat bersyukur dengan cara merawat tubuh kita, merawat lingkungan kita, dan kita peduli kepada sesama. Nah, membantu yang membutuhkan, menjadi dermawan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah
Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur rezeki kita. Kewajiban kita hanya berusaha dengan maksimal. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nah, artinya apa? Artinya adalah dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Dia atau Allah itu mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau dalam Lauhul Mahfuz. Nah, selanjutnya adalah manfaat orang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Nah, manfaatnya apa? Kita meyakini Allah yang Maha Pemberi itu adalah memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah selalu berusaha dengan maksimal, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan yang terakhir adalah menjadi orang yang peduli dan dermawan. Nah, selanjutnya adalah hikmah meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Hikmahnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Kemudian menjadi orang yang peduli kepada sesama. Jadi setelah meneladani Al-Wahhab, kita akan menjadi orang yang lebih peduli kepada sesama. Kemudian yang ketiga adalah memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Bagaimana caranya? Yaitu kita selalu merawat lingkungan. Misal ketika ada sampah itu kita bersihkan, jangan sampai membuang sampah di sungai, atau jangan sampai kita membuat kotor halaman. Ketika ada sampah yang berserakan harus segera kita bersihkan atau segera kita sapu. Nah, itu adalah cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab dengan menjaga lingkungan. Kemudian menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ini. Jadi jangan sampai kita merusak tanah air kita, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah. Contohnya apa? Melakukan perbuatan baik itu contohnya adalah kita bersedekah atau saling membantu orang lain sebagai peneladanan dari Al-Wahhab. Itu adalah cara atau hikmah meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Wahhab? Yaitu Allah memiliki nama-nama baik. Nah, nama-nama baik Allah itu jumlahnya kan ada 99. Nah, salah satunya yaitu Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab ini artinya adalah Allah Maha Pemberi. Nah, dengan meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, kita dapat bersyukur dengan cara merawat tubuh kita, merawat lingkungan kita, peduli kepada sesama, membantu yang membutuhkan, serta menjadi orang yang dermawan. Jadi, ketika kita meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab Allah, maka kita akan selalu peduli kepada sesama, atau mungkin juga membantu yang membutuhkan, atau mungkin kalau di sekolah ketika ada teman yang tidak membawa pensil itu kita pinjami, seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini.
Sekian, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.